Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun berada. Pagi ini, Kamis 5 Januari 2023, mengawali tahun yang baru, kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kali ini akan disampaikan oleh saya, Rosa Albertus Johans, anggota PKLU GPIB Sejahtera Malang. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang rasa, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, beri kami beri merdeka dalam duka selamanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus menuntun kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam peristirahatan kami. Dan pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 9 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya.
Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-ngolok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mataku dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat GPIB, kita akan membaca renungan pagi ini dengan tema semuanya sama saja. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang suci tanpa dosa. Karena itu, tidak seorang pun layak untuk merasa diri benar. Kita semua tanpa kecuali melakukan apa yang keliru, merugikan serta menyakiti hati sesama. Kendati pun kita berusaha berbuat baik, tetapi kita tidak pernah bebas sepenuhnya dari khilaf dan salah. Jika demikian, pantaskah kita yang berdosa menggugat Tuhan dan mengaturnya? Tentu saja tidak. Kesimpulan inilah yang terkandung dalam pernyataan Ayub dalam bacaan kita pagi ini. Ayub menegaskan bahwa baik orang fasik maupun orang saleh sama-sama mengalami kebinasaan. Mengapa? Tidak lain karena upah dosa adalah maut. Dalam refleksi pribadinya atas argumen dan tuduhan Bildad, Ayub juga menyadari bahwa manusia siapapun dia adalah ciptaan yang fana. Manusia tidak hidup untuk selama-lamanya. Ayub kemudian menyimpulkan bahwa kebinasaan semua orang juga terjadi karena penderitaan yang disebabkan oleh orang fasik. Alhasil, orang-orang saleh seperti dirinya menikmati hidup tanpa melihat bahagia. Kondisi demikian diekspresikan Ayub secara metaforik, laksana Raja Wali yang menyambar mangsanya. Sama seperti manusia, kebahagiaan juga mudah sirna dan begitu cepat berganti dengan penderitaan. Menginsafi hal tersebut, Ayub berpikir untuk melupakan keluh kesahnya lalu bergembira. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya, baik karena rasa takutnya akan kesusahan maupun karena kesadarannya sebagai orang berdosa. Demikianlah Ayub merepresentasikan kondisi umum manusia yang terus bergumul mengenai kefanaan, dosa, penderitaan, dan kebahagiaan. Berkaca pada pengalaman Ayub, marilah kita fokus pada kuasa Tuhan dan giat melakukan segala kebaikan. Kendati kefanaan, penderitaan, dosa, dan kematian adalah perkara yang tidak terelakkan. Namun, jalanilah hidup ini dengan syukur karena kebaikannya di dalam Kristus Sang Terang.
Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pagi ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia yang fana, kami manusia yang hina. Namun karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau berkorban bagi kami untuk keselamatan kami dari dosa. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan lewat Yesus Kristus Putramu bagi kami. Bapa, mampukan kami agar kami hidup lebih benar lagi, hidup lebih baik lagi di dalam menjalani hari-hari kami, terutama di tahun yang baru yang masih penuh rahasia bagi kami Bapa. Kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami mau membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat GPIB dimanapun berada yang saat ini mengalami sakit penyakit, penderitaan, pergumulan yang mereka alami. Tuhan, tolong mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi segala gumul juang mereka. Terutama mereka yang sudah lanjut usia Bapa, berikan mereka penghiburan, ketenangan, dan sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka bersama anak cucu mereka. Bapa di sorga, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB di pusat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati tugas tanggung jawab mereka yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka untuk mengumpulkan atau untuk membina PKLU yang ada di seluruh GPIB di Indonesia bagian Barat Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana serta kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan berhikmat, dan dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja GPIB di seluruh Indonesia bagian Barat. Tuhan juga memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPIB agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini. Jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, bersama Kabinet Kerja, serta Lembaga Tinggi Negara, TNI Polri, untuk bersama-sama bersatu hati, bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini, menjaga keutuhan bangsa ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan mereka hikmat dan marifat, kebijaksanaan, kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah damai dan sejahtera senantiasa menyertai bangsa ini, menyertai pemerintahan kami dari pusat sampai daerah ya Bapa, agar kami boleh menikmati kebahagiaan, sukacita, dan damai bersama-sama di bumi pertiwi Indonesia ini. Terima kasih Bapa di sorga, banyak lagi yang mau kami pinta daripadamu, namun Engkau tahu yang kami pohonkan
dan kami harapkan ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat GPIB, di mana berada, terima kasih atas perhatiannya yang telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan Yesus melindungi setiap langkah hidup kita di tahun yang baru ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.